Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang unsur manusia dalam keadilan. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Anggita Priscilla Zara dan rekan saya Muhammad Fatahila Ardiansyah dan Riando Alwira Sesa Rumbun Sitepu. Untuk materinya, pertama ada pengertian keadilan, yang kedua ada macam-macam keadilan, yang ketiga ada keadilan terkait kewajiban dan hak, yang keempat kewajiban selalu terikat dengan hak, tetapi hak tidak selalu terkait dengan kewajiban atau HAM. Yang terakhir ada menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keadilan di keseharian. Yang pertama ada hubungan manusia dengan cinta kasih, yang kedua hubungan manusia dan keindahan, yang ketiga hubungan manusia dan penderitaan, dan yang terakhir hubungan manusia dan keadilan. Keadilan. Menurut KBBI, keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan didefinisikan secara luas sebagai ialah yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar umat manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan sesuai kewajiban. Menurut ahli Aristoteles, keadilan ialah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit. Yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Macam-macam keadilan. Keadilan komunikatif atau iustitia communicativa ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasar suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contohnya, Aris membeli tas Bayu yang harganya 100.000, maka Aris membayar 100.000 juga seperti yang telah disepakati. Yang kedua, keadilan vindikatif atau iustitia vindicativa ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya. Contohnya, pengedar narkoba pantas untuk dihukum dengan seberatnya. Macam keadilan. Keadilan distributif atau iustitia distributiva ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak, yakni individu, yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan. Contoh, keadilan pada karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Keadilan kreatif atau justitia creativa ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh, penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa adanya intervensi atau tekanan apapun. Keadilan legal
atau iustitia legalis ialah suatu keadilan menurut undang-undang di mana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan secara bersama ataupun banum komun. Contoh, semua pengendara wajib untuk menaati rambu-rambu lalu lintas. Keadilan protektif atau iustitia protectiva ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh, polisi wajib untuk menjaga masyarakat daripada penjahat. Keadilan terkait dengan kewajiban dan hak. Keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Sebagai contoh, sebagai warga negara adapun hak dan kewajibannya. Berikut hak dari warga negara. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berikut contoh kewajiban dari warga negara. Pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kewajiban selalu terkait dengan hak, tetapi hak tidak selalu terkait dengan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan memenuhi kewajiban yang dimiliki. Contohnya, saat individu yang melanggar suatu kewajiban, ia masih harus mendapatkan haknya, terlebih dengan HAM yang ia miliki dan suatu hal mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya, menegakkan keadilan dalam sehari-hari. Hubungan manusia dan cinta kasih. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga kata kasih memperkuat rasa cinta. Karena itu, cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Selanjutnya, hubungan manusia dan keindahan. Karena manusia memiliki 5 komponen yang secara otomatis dimiliki ketika manusia tersebut dilahirkan. Dengan modal yang telah diberikan kepada manusia, itulah, contoh, nafsu, akal, dan hati. Akhirnya, manusia tidak dapat dipisahkan dengan sesuatu yang disebut dengan keindahan. Menegakkan keadilan dalam sehari-hari. Hubungan manusia dan penderitaan. Penderitaan termasuk realitas manusia dan dunia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang ringan, namun peranan individu juga menentukan. Berat tidaknya intensitas penderitaan, suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain.
Kedua, hubungan manusia dan keadilan. Pertama, tidak membunuh seseorang. Kedua, simpati dengan orang yang terkena bencana. Ketiga, membantu orang kecelakaan. Keempat, semua orang yang dianggap sama. Kelima, pelayanan yang sama kepada orang miskin dan kaya. Yang keenam, memihak yang benar dalam suatu masalah. Berikutnya, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila. Merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan yang memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Prinsip keadilan Pancasila mengendapkan hak asasi manusia, serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara. Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan. Bagi warga negara, dalam menyatakan pendapatnya masing-masing dan prinsip-prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa.